Saat ini Engkau juga sanggup melakukan mujizat. Firman-Mu berkata, ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus yang kami sembah. Kami perkatakan dengan iman kami sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan di malam ini kami boleh beribadah. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau, dan sekarang kami fokus kepada firman-Mu Tuhan. Turunlah pengurapan-Mu atas firman-Mu, atas hamba-Mu, atas setiap kami yang menyaksikan siaran ibadah Healing Ministry malam ini dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, biarlah malam ini kesembuhan dan mujizat terjadi atas hidup kami semua. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama berkata amin. Shalom saudaraku, selamat malam dimanapun saudara berada dan dapat menyaksikan siaran ibadah online malam ini. Dari tempat ini saya meyakinkan saudara, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Malam ini adalah malam kesembuhan dan malam mujizat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Hari ini tema pelajaran atau tema khotbah adalah kesembuhan melalui iman, saudaraku. Luar biasa melalui iman ini. Saudara masih ingat bagaimana seorang wanita pendarahan ketika dia sudah kehabisan harta, kehabisan katakanlah harapan, tinggal satu-satunya imannya, berkata di dalam Lukas itu saudaraku dikatakan, karena katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Nah saudara perhatikan di ayat tersebut ya, bahwa Yesus tidak sedang mengadakan penyembuhan. Yesus tidak tahu perempuan itu menjamah jubahnya dari belakang dan orang itu sembuh karena imannya, bukan karena Yesus menyembuhkannya. Luar biasa iman ini saudaraku. Oleh karena itu malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai 10. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 10, kemudian nanti ayat 13. Saya bacakan firman Tuhan bagi saudara sekalian. Saya ulangi, mungkin saudara kurang mendengar. Matius pasal 8 ayat 5 sampai 10 dan kemudian ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira atau senturi mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat berikutnya dikatakan saudaraku, Tuhan, katanya, dia berkata, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Ayat berikutnya sampai 10 saudaraku. Kemudian ayat yang ke-7, tetapi jawab Yesus
kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Saya ulangi saudaraku, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada yang seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudaraku, dikatakan ayat 13, "Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, 'Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.' Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya." Saudara, saya ulangi lagi cerita ini. Ketika Yesus masuk Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus, memohon supaya Yesus menyembuhkan seorang hambanya yang terbaring sakit lumpuh. Saya membaca dalam satu referensi mengapa perwira ini begitu terbeban kepada hambanya. Ternyata katanya dalam referensi yang saya baca itu, perwira ini tidak punya anak. Jadi hamba ini sebenarnya sudah dianggapnya seperti anak kandungnya. Itulah sebabnya dia tidak menyuruh siapapun, tidak menyuruh bawahannya. Dia langsung datang sendiri kepada Yesus, memohon kesembuhan untuk hamba yang sudah dianggapnya sebagai anak kandungnya itu. Saudara, apakah iman? Saudara, ini perlu kita mendasari pertemuan kita malam ini. Apakah iman? Iman itu keyakinan atau kepercayaan. Lalu apakah yang dimaksud dengan beriman? Beriman artinya seseorang mempunyai iman terhadap firman Tuhan. Atau seseorang mempunyai iman atau beriman, dia beriman kepada janji firman Tuhan. Nah, jadi malam ini saya berdoa, saya berharap saudara beriman akan kesembuhan saudara, akan mujizat saudara, karena Alkitab berkata Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, inilah iman dikatakan, saudaraku. Menurut Alkitab, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, kalau sudah bicara iman, saudaraku, itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Belum terjadi, tapi itulah dasarnya, itulah fondasinya. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kalau saudara mau disembuhkan, saudara mau mengalami mujizat malam ini, saudaraku, saudara harus berharap kepada firman Tuhan dan kuasa firman Tuhan itu untuk mengadakan kesembuhan dan mujizat atas hidup saudara. Mungkin bukan malam ini, mungkin bukan besok, tetapi saudaraku, satu kali kelak firman itu akan terjadi, saudara. Mari kita melihat bagaimana supaya muncul iman. Roma 10 ayat 17. Bagaimana supaya kita beriman? Supaya saya beriman. Tentu ada caranya. Alkitab berkata dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Apa yang saudara dengar? Firman Tuhan misalnya. Saudara dengar firman tentang kesembuhan. Sekali, dua kali, beberapa kali muncullah iman. Saya ulangi. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau saudara mau mengalami kesembuhan lewat iman, terus menerus baca firman Tuhan. Sampai akhirnya firman yang saudara baca itu, dia menjadi rema. Menjadi sesuatu yang saudara rindukan terjadi, dan itu pasti terjadi, saudara. Saudara, mari kita melihat satu contoh. Contoh tentang orang beriman.
Di Kisah Rasul pasal 14 ayat 7 sampai 10. Di situ dikatakan di situ mereka maksudnya Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil, saudara. Jadi di dalam Injil itu ada berita keselamatan, ada berita kesembuhan, ada berita pembebasan bagi orang buta, orang tertawan. Nah, Paulus dan Barnabas di Listra, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil. Nah, poinnya dikatakan di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Saudara bayangkan kondisi orang ini dari lahir sudah lumpuh dan tidak dapat berjalan. Kemudian dikatakan ia duduk mendengarkan ketika Paulus berkhotbah, berbicara di situ maksudnya menyampaikan Injil. Ketika Paulus menyampaikan Injil dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Saudara perhatikan di ayat 9 ini, saudaraku, bagaimana ada kontak mata antara Paulus dengan orang lumpuh itu. Sebagai hamba Tuhan juga saya sering menyaksikan, saudaraku, orang ketika saya berkhotbah sebenarnya dia nggak beriman. Kenapa saya katakan tidak beriman? Tidak ada kontak mata di antara kami. Dia pun sepertinya kurang cepat saja ibadah itu selesai, ya, atau katakanlah tidak ada gairah. Tetapi di tempat dikatakan di waktu-waktu yang lain saya melihat orang begitu antusias untuk mendengarkan khotbah saya. Dan saudara, ketika altar call, dia ternyata duluan maju ke depan sambil menangis. Dan orang itu akhirnya dapat disembuhkan karena imannya. Saudara perhatikan, orang lumpuh itu duduk mendengarkan Paulus berkhotbah atau berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman. Kata beriman di sini artinya orang itu mempunyai iman, ya, beriman kepada firman Tuhan. Mungkin dalam hati begini, terima kasih Tuhan buat khotbah ini. Aku yakin Tuhan, aku sembuh kali ini Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu itu berkhotbah tentang kesembuhan dan mujizat. Tuhan, aku mau seperti yang dikhotbahkannya. Inilah saudaraku yang namanya beriman. Orang itu mempunyai iman untuk disembuhkan. Tapi kalau saudara bilang, kalau penyakit saya ini mungkin gak sembuh ini. Nah itulah iman saudara, iman yang kalah. Saudara, saya mau ingatkan kepada saudara malam ini yang menyaksikan siaran ibadah kesembuhan ilahi secara online. Jangan sampai ada di antara saudara yang sedang menyaksikan ini berkata, aku ini umurku gak lama lagi. Itu yang terjadi, saudaraku. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, betapa ajaibnya firman-Mu. Kalau orang itu yang lumpuh itu bangkit, aku pun akan mengalami mujizat. Tidak peduli apa nama penyakit saudara. Penyakit kankerkah, penyakit tumorkah, penyakit jantungkah, penyakit apapun. Penyakit-penyakit yang membawa kepada kematian. Kalau saudara seperti orang lumpuh ini menatap Paulus dan melihat bahwa ia dapat disembuhkan, ayat yang ke-10 berkata, saudaraku, lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian.